Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya seringkali menyukai sebuah tayangan bagaimana perjuangan seorang nelayan untuk mendapatkan jalaan, baik ikan ataupun tangkapan lainnya. Satu kali dalam satu serial National Geographic, saya mendapati sebuah nelayan yang bergumul untuk bisa menuai di musim panen lobster. Dan ketika lobster itu masuk ke dalam satu keranjang atau perangkap, dia tarik ke dalam perahu nelayan itu, dan nelayan mulai itu memisah-misahkannya. Ada lobster yang dalam ukuran besar, itu akan dimasukkan untuk bisa diambil. Tapi ada lobster yang ukurannya kecil, itu akan dipisahkan. Tapi masalahnya kita tidak bisa tahu apakah ada lobster yang besar, lobster yang kecil, ataupun ada makhluk lain atau ikan lain yang masuk dalam perangkap itu. Tapi menariknya semua berada di dalam jala yang sama. Saudara, hidup ini seperti di dalam sebuah jala saringan yang besar. Yesus pernah menggambarkan lewat satu perumpamaan bahwa kerajaan surga itu seperti jala yang ditebarkan ke laut, mengumpulkan berbagai jenis ikan. Jala itu tidak memilih, semua itu akan masuk disaring, tetapi pada akhirnya baru dipilih, saudara. So, inilah gambaran daripada hidup kita. Mari kita renungkan bersama-sama dari Injil Matius pasal 13 ayat 47 hingga 52. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudara, kita hari ini berada di dalam dunia yang sama. Kita bisa duduk di dalam bangku gereja yang sama, mendengar firman Tuhan yang sama, mengikuti ibadah yang sama. Tapi pada akhirnya, berita yang mengejutkan itu adalah adanya pemisahan, adanya penyaringan. Pertanyaan bukannya apakah saya ada di dalam jala atau gereja yang sama, tapi pertanyaannya apakah saya akan termasuk yang mana ketika pemisahan dan pemilihan itu terjadi. Saudara, jala itu menggambarkan kerajaan Allah yang mengumpulkan berbagai jenis-jenis ikan dalam jala. Gereja adalah rumah sakit bagi semua orang berdosa, karena bukan museum bagi orang suci. Kerajaan Allah terbuka bagi semua orang yang sungguh-sungguh, yang hanya ikut-ikutan, yang setengah-setengah, ataupun yang masih ragu sekalipun. Semuanya ada di dalam tanda kutip jala tersebut. Masalahnya bukan sekadar kehadiran, tapi di mana dan bagaimana kondisi hati kita. Karena pada waktunya dikatakan ikan yang baik itu akan dikumpulkan, yang tidak baik akan dibuang. Yesus tidak sedang menakut-nakuti, dia sedang mengingatkan tentang realita akan kekekalan. Saudara, kita tidak diciptakan untuk hidup di dalam waktu. Kita hidup di dalam dan untuk kekekalan. Hidup ini bukan akhir cerita karena akan ada sebuah penilaian ilahi. Nah, ini bukan soal seberapa sibuk saudara dan saya melayani, seberapa lama kita menjadi orang Kristen, seberapa aktif kita di dalam komunitas kegiatan gereja. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita sungguh sudah diubahkan oleh kerajaan Allah? Murid yang sejati itu akan menghasilkan hal yang baru, termasuk yang lama. Karena dikatakan ahli Taurat akan menjadi murid kerajaan surga, seperti tuan rumah yang mengeluarkan harta baru dan lama. Ini tuh sebenarnya bicara tentang pertumbuhan. Murid yang sejati itu akan menghargai sebuah firman Tuhan yang selalu kekal adanya. Menghidupi kebenaran itu secara relevan dalam konteks yang baru. Karena kerajaan Allah ini bukan sekedar informasi yang kita dapatkan, tapi sebuah perubahan hidup yang harusnya kita alami. Saudara, hari ini kita boleh bertanya, apakah saya hanya terkumpul di dalam kondisi jala atau bahkan gereja? Tapi apakah saya sudah sungguh diubahkan?
Karena kehadiran kita tidak berarti otomatis hidup kita berubah. Apakah karakter kita semakin serupa dengan Kristus? Itu pertanyaannya. Dan kalau hari ini adalah hari di mana Tuhan sedang mau menyaring, memilih hidup kita, memisahkan yang baik dan membuang yang tidak baik. Saudara, cara yang terbaik adalah untuk mempersiapkannya adalah bagaimana kita hidup setia di hari ini. Sehingga kita bisa melihat di dalam cara pandang yang kekal. Dan orang yang mengerti kerajaan Allah akan terus rindu untuk mau belajar, untuk bertumbuh dan membagikan. Karena iman yang sehat itu bukan disimpan, tetapi dibagikan, saudara. Hari ini kita semua ada dalam jala kehidupan. Tuhan tidak hanya sekedar mencari mereka yang hadir. Tuhan mencari hati yang bertobat, hidup yang mau berubah, dan murid yang setia. Saudara, hari ini adalah kesempatan untuk memastikan saudara dan saya bukan hanya bagian dari kerumunan, tapi bagian dari mereka yang dipilih karena hidupnya sungguh diperbaharui oleh Kristus. Mari hari ini hidup dengan sebuah tujuan, hidup dalam cara pandang kekekalan, hidup seperti murid yang rindu menghasilkan buah. Dan pada waktunya, Tuhan yang menilai hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan ajar kami untuk tidak hidup dengan seadanya atau serampangan. Hidup kami adalah hidup yang berharga untuk dijalani satu kali dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang ada dalam hidup kami jalani dengan setia, berlaku jujur, dan benar di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhanlah yang memilih, menilai, memisahkan kami, dan menganggap hidup ini berharga. Dan disitulah kami mendapatkan upah dari kekekalan itu sendiri. Tuhan, jangan biarkan kami hanya menjadi penonton, tapi hidup yang boleh benar sungguh-sungguh pelaku dari kebenaran dan diubahkan daripadanya. Mungkin dulu kami adalah orang yang berdosa yang jauh, tapi sekarang hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh dibenarkan, hidup yang diperbaharui, hidup yang boleh dipakai Tuhan menjadi berkat. Tolong kami ya Tuhan, menjalaninya hari demi hari dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.